Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Sapajahra dengan NIM 417250006. Saya di sini sedang berada di alun-alun Bandung atau di Masjid Raya Agung Bandung ya. Nah, Masjid Agung Bandung ini tuh terletak di tengah kota Bandung atau di alun-alun Bandung. Masjid ini juga merupakan salah satu peninggalan penting dalam sejarah perkembangan Islam ya di Bandung. Dan juga masjid ini tuh pertama kalinya dibangun pada tahun 1810 atau saat abad ke-19 bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari Dayakolot ke wilayah yang sekarang, yaitu di alun-alun Bandung ini yang menjadi pusat kota Bandung. Nah, pendirian masjid ini tuh nggak terlepas ya dari peran Bupati Bandung ke-6, yaitu R.A. Wiranata Kusuma II, yang menjadikan masjid ini tuh sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan juga. Nah, jadi awalnya tuh bangunan Masjid Bandung ini tuh sangat sederhana, terbuat dari bambu dan juga atap rumbia. Tapi seiring berjalannya waktu itu dan perkembangan kota Bandung, masjid ini tuh mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan. Renovasi besarnya tuh dilakukan pada saat kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya menjadi masjid megah menjadi seperti sekarang ini. Dengan ciri khasnya tuh ada 2 menara kembar dan arsitektur yang memadukan unsur modern serta nilai lokalnya. Nah, dan juga nilai-nilai Pancasila yang tercermin di Masjid Agung ini tuh berada nilai luhurnya gitu ya. Pancasila antara lainnya tuh ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masjid Agung Bandung ini tuh menjadi simbol ketaatan masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, pengajian, dan juga peringatan hari-hari besar Islam menunjukkan kuatnya nilai religius dalam kehidupan masyarakat Bandung. Dan juga ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masjid ini tuh terbuka untuk seluruh umat Islam tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Selain ibadah, masjid ini juga sering menjadi tempat kegiatan sosial seperti santunan, zakat, dan juga bantuan kemanusiaan yang mencerminkan sikap saling peduli gitu. Nah, dan juga ada yang sila ketiga ya. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Masjid Agung ini tuh menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Hal ini juga kayak memperkuat gitu ya rasa persatuan dan kebersamaan umat dalam bingkai negara Republik Indonesia. Nah, ada juga yang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sejak dulu itu masjid ini digunakan sebagai tempat musyawarahnya masyarakat dan tokoh agama dalam membahas persoalan umat gitu ya, umat muslim. Dan juga ini tuh mencerminkan budayanya demokrasi dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir juga ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, Masjid Agung ini berperan gitu ya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Hal ini juga nunjukin upaya mewujudkan keadilan sosial bagi pemerataan kesejahteraan. Nah, jadi kesimpulannya tuh Masjid Agung bukan hanya peninggalan sejarah gitu ya dalam Islam di Bandung, tetapi juga simbol perpaduan antara nilai agama, budaya, dan juga Pancasila. Keberadaannya juga hingga saat ini gitu ya membuktikan bahwa masjid memiliki peran penting gitu ya pembangunan kehidupan masyarakat yang religius, bersatu, dan juga berkeadilan. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, pengetahuan yang saya tahu gitu ya di